Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana cara mengupload dokumen UKIN di LMS Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2025. Yang pertama, Bapak Ibu harus akses adalah website ya di ukin.ukmppg.id ya. Nanti silahkan masuk di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa cek juga linknya di deskripsi ya. Kemudian Bapak Ibu harus masukkan data ini untuk login. Yang pertama adalah nomor uji kompetensi guru, itu sama dengan nomor peserta, sama dengan nomor pendaftaran ya, yang Bapak Ibu bisa cek di kartu ujian masing-masing. Nanti silahkan dimasukkan di sini. Kemudian tanggal lahir Bapak Ibu silahkan dimasukkan ya, pastikan sesuai dengan di kartu ujian. Kemudian nomor KTP atau NIK juga sama persis seperti di kartu ujian, meskipun di kartu ujian ada kesalahan, tidak apa-apa, silahkan ditulis dulu sesuai dengan yang di kartu ujian. Kemudian nanti klik masuk ya, peserta ya. Bapak Ibu pastikan bahwa di menu peserta, jangan di penguji ya, tapi di tabel atau di tab peserta ini untuk masuk loginnya. Nah, sesuai di jadwal untuk batch 3 ini dimulai tanggal 15 hari ini sampai dengan tanggal 19 jam 12. Jadi mohon jangan terlambat dalam mengupload, tidak lebih dari tanggal 19 jam 12.00 WIB. Kalau lebih dari itu otomatis LMS UKIN akan ditutup. Nah, kalau sudah login Bapak Ibu, klik masuk, nanti akan tampil seperti ini. Nah, tampilan awal ini ya, di mana saya harus klik? Silahkan klik di bagian rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan 3 dokumen di sini. Yang pertama adalah file fakta integritas dalam bentuk PDF yang sudah ditandatangani tanpa materai. Template-nya ada di deskripsi di bawah. Kemudian file PDF RPP atau modul ajar dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Dan yang kedua adalah link video pembelajaran dalam Google Drive atau YouTube. Kalau 3 hal itu sudah siap, kita bisa menginput di LMS UKIN. Jika ada yang belum siap, silahkan dipersiapkan lebih dulu. Oke, kalau sudah, saya langsung masuk di sini, upload dulu yang fakta integritasnya ya. Nah, boleh diklik upload, lalu cari filenya di mana. Klik open. Ya. Nah, kalau sudah di-upload fakta integritasnya, baru kita bisa menginput modul ajar dan video pelaksanaan pembelajarannya. Nah, di sini fakta integritasnya masih bisa di-upload ulang jika ada kesalahan. Nah, ini masih bisa dicek ya, di klik preview di bagian lihat berkas fakta integritas, silakan dipastikan bahwa dokumen sudah terupload dengan benar. Jangan sampai salah dokumen. Nanti silakan diklik bagian review ya. Jika sudah sesuai, kemudian kita ke bagian rencana pelaksanaan pembelajaran dulu. Satu-satu ya. Mulai dari sini kita ketikkan nama sekolahnya. Pak, ini kok tidak bisa diklik, kenapa? Nah, kita harus perhatikan di sini ada tombol edit ya di pojok kanan bawah. Silahkan diklik tombol edit ini supaya bisa mengisi. Klik edit. Nah, sekarang baru kita bisa isi datanya sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan di identitas modul ajar ya, di bagian identitas. Oke, sekarang kita input dulu ya. Mungkin ada pertanyaan, ini data sekolahnya harus sesuai dengan di Dapodik atau tidak? Silahkan disesuaikan atau dicek di Dapodik masing-masing ya, nama institusi pendidikannya. Kadang ada yang UPTD ya, dan ada yang sekolah dasar, ada yang disingkat SD, silahkan disesuaikan masing-masing. Kalaupun tidak sama dengan di modul ajar, tidak masalah, silahkan dicek saja di Dapodik ya. Kemudian di sini ada NPSN ya, nomor pokok sekolahnya. Nah, ini mau dicek di mana? Bisa Bapak Ibu cek di akun Simpatika Bapak Ibu ya. Nanti silahkan masuk di simpatika.kemenak.go.id. Kemudian cari nama Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada ya tempat tugasnya, nama tempat tugasnya, kemudian NPSN sekolahnya. Silahkan tinggal di copy saja. Bisa juga tanya operator sekolah ya kalau mau gitu ya. Tapi paling cepat ya silahkan tinggal dicek di Simpatika masing-masing. Kemudian kelas atau semester, di sini Bapak Ibu tuliskan modul ajar itu dibuat untuk kelas berapa dan semester berapa. Nah, dalam konteks ini saya buat untuk kelas 4 semester ganjil ya, seperti ini ya. Boleh ganjil atau gasal ya, kadang ada yang tulis gasal atau ganjil, boleh bebas.
Kemudian materi pokok, silahkan tuliskan materi ajar yang Bapak Ibu buat dalam modul ajar. Kemudian tanggal, nah ini tanggal apa ini? Ini adalah tanggal modul ajar itu ya. Biasanya silahkan dicek di bagian pengesahan di bagian bawah modul ajar itu disahkan kapan modul ajarnya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dicontoh modul ajarnya disahkan 6 Oktober 2025 ya. Silahkan ditulis sesuai dengan itu. Kalau tidak ada tanggal pengesahannya bagaimana Pak? Ya silahkan dituliskan, cantumkan tanggal hari ini tidak apa-apa ya. Sesuai dengan Bapak Ibu mengupload dokumen UKIN itu boleh ya. Tetapi kalau ada halaman pengesahan di modul ajar, cantumkan saja sesuai dengan tanggal pengesahan. Lalu jenis berkasnya, silahkan langsung upload file PDF-nya ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu pilih dokumen file. Kami tidak menyarankan menggunakan tautan Google Drive ya. Ini jangan ya. Kami sarankan jangan menggunakan tautan ini. Kenapa? Karena kecenderungan Bapak Ibu nanti lupa untuk membuka aksesnya sehingga penguji UKIN itu akan kesulitan ketika membuka modul ajar Bapak Ibu. Jadi langsung upload file PDF-nya di sini. Maka di sini pilih dokumen file. Lalu upload file PDF-nya, klik to upload. File PDF modul ajar maksud saya. Pastikan ukurannya formatnya PDF tidak lebih besar dari 10 MB. Kalau terlalu besar silahkan bisa dikompres lebih dahulu. Jadikan satu file Bapak Ibu. Jika ada banyak lampiran, jadikan satu file PDF dengan cara di merger. Banyak cara untuk merger PDF di website. Silahkan cari di Google ya. Cara untuk menggabungkan file PDF begitu. Kemudian klik simpan. Oke. Data sudah berhasil tersimpan. Nah, cepat lambatnya itu tergantung dari server dan juga kecepatan internet Bapak Ibu ya. Kalau sudah begini, berarti data sudah berhasil disimpan ya Bapak Ibu ya. Kalau mau dicek, oke, jadi Bapak Ibu bisa klik bagian preview ini ya untuk memastikan apakah file yang tadi kita upload sudah berhasil terupload atau belum. Kita klik preview. Jika muncul seperti ini atau kok masih menampilkan yang fakta integritas tadi, silahkan di-refresh browsernya. Kalau masih muncul seperti ini, jangan khawatir. Ini bukan karena filenya Bapak Ibu error, tetapi karena servernya sedang sibuk. Jadi caranya, nanti bisa dicoba di klik Open New Tab, atau di bagian klik download. Ya, kalau sudah diklik download, nah dia akan kelihatan dokumen yang kita upload. Jika sudah berhasil muncul seperti ini, berarti file sudah berhasil terupload dengan benar. Tidak usah khawatir ya. Kalau misalnya Pak, tadi saya salah upload file ya, nanti silahkan bisa diedit lagi ya Bapak Ibu, disilakan diedit, kemudian diupload file yang benar. Otomatis nanti file yang baru itu akan menimpa file yang lama atau akan menggantikannya. Nah, di bagian sini sudah selesai untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajarnya ya. Sekarang kita bergeser ke dokumen yang kedua, yaitu video pelaksanaan pembelajaran. Caranya sama Bapak Ibu, nanti kita copy dulu ya nama sekolahnya tadi. Jangan lupa klik edit tadi, kemudian nama sekolahnya ya, kemudian tanggal pelaksanaan video UKIN tersebut, tanggal perekaman ya, kapan dilakukan perekaman. Kemudian jenis berkasnya, di sini ada pilihan tautan YouTube. Pak, kok tidak ada Google Drive? Di mana? Tidak apa-apa, Bapak Ibu silahkan pilih saja tautan YouTube. Nanti di bagian link ini masih bisa dicantumkan link Google Drive ya. Tapi pastikan bahwa link Google Drive itu bisa diakses ya, jangan sampai masih private atau belum disetting open access. Nah, kalau yang menggunakan YouTube, caranya bagaimana? Apa yang harus kita copy? Buka saja video YouTube Bapak Ibu. Kemudian di bagian atas ini tinggal di copy saja. Ya, kemudian di paste di sini ya. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Lengkap https://2 www.youtube.com/watch dan seterusnya. Ya. Atau bisa juga diklik di bagian bagikan. Kemudian kita salin linknya ini. Ya, ini juga boleh ya. Nah, linknya kok beda Pak? Mau pakai yang atas atau yang bagikan sama saja? Semua keduanya bisa diakses Bapak Ibu ya. Bisa juga di copy yang bagian atas atau di bagian bagikan, baru kemudian kita salin linknya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Ya, untuk mengecek lagi apakah video YouTube kita sudah bisa diakses atau belum, kita harus double check ya Bapak Ibu ya, tidak boleh ketika upload lalu tinggal pergi, harus dipastikan lagi bahwa file modul ajar dan YouTube yang kita upload ataupun Google Drive itu bisa diakses oleh penguji ya. Jadi selalu double check, kalau perlu cek 2-3 kali. Ya, silakan di bagian ini klik preview.
Nah, kalau muncul seperti ini, nanti bisa di-refresh. Nah, ini berarti kalau muncul seperti ini, bisa diakses ya, berarti YouTube-nya sudah benar ya, sudah sesuai, bisa dibuka oleh penguji UKIM. Nah, kalau belum bisa, ya nanti silahkan di bagian edit ya, silahkan diedit lagi, lalu cantumkan link yang sesuai. Oke, untuk UKIM sangat mudah sebenarnya kalau dokumen dan linknya sudah siap, fakta integritasnya sudah siap, upload tidak sampai 10 menit selesai Bapak Ibu ya. Jadi silahkan jangan tunggu nanti-nanti ya. Kalau bisa hari ini, dibereskan hari ini, supaya Bapak Ibu semua besok dan beberapa hari ke depan tinggal mempersiapkan diri untuk menghadapi uji pengetahuan dengan belajar kisi-kisi lagi, mempersiapkan perangkat yang untuk ujian ya, laptop, aplikasi, SAP, HP ya, kemudian pindah ke lokasi yang lebih bagus, mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk uji pengetahuan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dengan senang hati kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya.